dalam bab 1 ini menjelaskan tentang rangkaian arus searah. Nah, materi yang saya akan jelaskan sekarang yaitu tentang baterai lithium. Sekarang kan sedang marak-maraknya penggunaan mobil atau sepeda motor listrik. Contohnya yaitu seperti mobil Tesla. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih baterai lithium itu. Nah, jadi baterai lithium itu adalah baterai yang bisa diisi ulang. Contohnya seperti baterai handphone, terus baterai mobil listrik, dan lain-lain. Di dalam baterai ini, ion lithium bergerak dari elektron negatif ke elektron positif saat baterai digunakan dan kembali saat diisi ulang. Pada saat proses charger atau charging, katoda dan anoda akan dihubungkan kepada sumber daya, di mana katoda akan dihubungkan kepada sumber daya yang memiliki muatan positif dan anoda akan dihubungkan dengan daya yang memiliki muatan negatif, sehingga plat konduktor pada katoda akan bermuatan positif dan juga plat konduktor pada anoda akan bermuatan negatif. Oleh karenanya, akan ada medan listrik yang mengarah dari katoda menuju anoda. Dan kemudian karena adanya medan listrik, katoda yang memiliki banyak atom Li atau atom pada Li pada katoda ini akan mengalami reaksi oksidasi, di mana atom Li akan melepaskan elektron dan atom tersebut akan berubah menjadi ion lithium atau Li+. Dan kemudian elektron akan menuju plat konduktor yang bermuatan positif. Dan setelahnya, karena masih ada medan listrik antara katoda ke anoda, maka Li akan menuju anoda melalui cairan elektrolit, sedangkan elektron melalui sambungan luar. Dan kemudian setelah sampainya di anoda, elektron-elektron tersebut akan tertarik oleh Li+ yang bermuatan positif. Dan kemudian akan terjadi reaksi reduksi, di mana ion Li dan elektron akan menghasilkan atom-atom Li di anoda. Dan itulah proses charging pada sebuah baterai lithium ion. Wafatnya bocah kelas 3 SD di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang diduga akibat terkena ledakan dari ponsel yang sedang diisi dayanya menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Di Kota Bandung, mayoritas warga, terutama anak muda, memang mengetahui bahayanya mengecas ponsel saat digunakan. Namun, masih ada yang tetap melakukannya. Pernah, teman saya sendiri ngalamin, ya. Oh iya pernah. Pernah juga ya? Iya. Nah, terus temennya gimana tuh? Enggak sih, dia sempat ngelempar aja, langsung lempar HP-nya. Jadi nggak kenapa-napa, cuman HP-nya aja yang udah rusak. Iya, kadang kayak misalnya ada chat yang urgent, masih tetap harus megang HP. Iya, masih dimainin. Ya, sedikitnya takut, tapi kadang masih dilakuin, walaupun nggak jaraknya dalam jarak yang jauh gitu, nggak yang dekat. Kalau ya sekarang gara-gara lihat berita jadi udah nggak berani buat deket-deket sama terminalnya gitu. Sama, jadi kan dulu kan pernah gitu sambil dicas, sekarang juga udah dikurangin gitu, jadi nggak terlalu banyak kayak gitu lagi. Menurut ahli keamanan siber sekaligus pemerhati teknologi Alphonse Tanujaya, baterai yang digunakan dalam telepon seluler saat ini mayoritas berjenis lithium ion. Keunggulan dari bahan ini adalah dapat menyimpan daya lebih besar, pengisian daya lebih cepat, dan lebih ringan. Namun, kelemahannya adalah tidak tahan panas. Proses pengisian daya dibarengi dengan penggunaan ponsel secara berlebihan akan menyebabkan baterai menjadi lebih cepat panas, sehingga kemungkinan untuk rusak menjadi lebih besar. Jika baterai sudah rusak, maka akan semakin besar pula kemungkinannya untuk terjadi letupan. Jika kita sambil pakai, apalagi sambil main game, pasti pakai prosesor besar. Apalagi sambil nonton video calling atau sejenisnya, lalu sambil dicolok. Jadi itu double. Sambil disedot, diisi. Nah, ini meningkatkan resiko dengan sangat signifikan. Jadi itulah sebabnya mengapa disarankan jangan sambil diisi. Jadi kita perlu takut, jangan merasa tenang. Alphonse juga menyebut kasus kematian akibat meletupnya ponsel sangat jarang terjadi, kecuali jika ditemukan serpihan dari baterai atau ponsel yang mengenai pembuluh darah yang vital atau adanya sengatan listrik dari kabel pengisi daya yang rusak. Untuk itu,
Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Ciamis, perlu dilakukan pendalaman oleh pihak berwajib. Penggunaan adaptor serta kabel pengisi daya yang tidak sesuai dengan setelan pabrik juga dapat meningkatkan risiko rusaknya baterai. Untuk itu, masyarakat harus waspada dalam membeli perangkat elektronik. Na jadi seperti itu, banyak keunggulan dan manfaat baterai lithium, TPA juga kelemahan yang harus diperhatikan.